Kita lanjutin lagi nih review Kamen Rider Gav episode ke-31. Episode ini berfokus kepada hubungan antara Hanto dan juga Lakia. Jadi pertama kita bakal bahas dulu nih soal Hanto dan juga Lakia. Episode ini dibuka dengan momen di Happy Pare di mana di sini Sachika ngajak Hanto buat makan siang, tapi Hanto nolak ajakan makan siang bareng Soma dan Sachika. Di sini Hanto memutuskan buat pergi, tapi malah ketemu Rakia. Tentu saja hubungan mereka belum akur dan di sini Rakia langsung melempar Hanto begitu aja. Hubungan mereka di sini benar-benar kayak masih belum menemukan klopnya. Sachika sempat nanya kenapa Rakia dingin banget ke Hanto, tapi Rakia jawab dia nggak lihat alasan buat bersikap baik kepada Hanto. Soma cuma nyaranin supaya Rakia coba lebih kenal dengan Hanto. Momen ini simpel banget tapi bakal jadi kunci penting ke depannya. Ternyata di sini Hanto masih melanjutkan misinya untuk mencari info soal keluarga manusianya Soma dan dia datang ke rumah seseorang bernama Michiro Inoue. Tapi yang dia temukan malah pria yang hilang 2 minggu lalu. Kakaknya cerita kalau adiknya pergi potong rambut buat ketemu pacarnya, tapi nggak pernah balik. Ini jadi petunjuk baru buat Hanto dalam menemukan Granute yang akan dihadapi di episode ini. Di tengah jalan, dia ketemu Rakia lagi. Ternyata Rakia juga mau ke tempat yang sama karena lagi nyari pemilik toko puding yang hilang. Jadi, mau dan gak mau, dan secara terpaksa mereka kerja bareng. Setelah menemukan toko tempat cukur yang dituju, Hanto menyamar sebagai pelanggan buat nyari celah interogasi. Tapi uniknya di sini Rakia malah nyelonong masuk dan akhirnya dia mengenali si Reaper Granute. Akhirnya Hanto dan Rakia ngejar Reaper Granute yang kabur. Di sini akhirnya mereka berdua mau henshin, tapi ternyata mereka malah kena tembak blob dan tangan mereka nempel satu sama lain. Berbicara soal Reaper Granute ini senjatanya benar-benar keren banget ya. Ketika aku melihatnya pertama kali, aku langsung suka banget dengan desain dari senjata Reaper Granute. Dan karena mereka nggak sinkron ya, apalagi tangannya harus nempel gitu, akhirnya terjadi gerakan-gerakan yang aneh di mana Hanto kena kaktus, Rakia kena semen. Pokoknya di sini kocak banget lah lihat ekspresi mereka berdua. Momen ini juga memperkuat dinamika mereka yang akan membawa kepada resolusi hubungan mereka berdua. Nah, di sini sempat minta bantuan Sachika juga nih buat ngelepasin bulbnya, tapi tidak bisa dilepas. Sudah berbagai cara dicoba, namun tetap saja gagal untuk dilepaskan ya. Di sini juga terjadi percakapan ya antara Lakia dan juga Hanto, di mana di sini Rakia mencoba mengutarakan pendapatnya terhadap Hanto, di mana dia bilang kalau Hanto tuh agak bodoh, banyak momen-momen yang terlewat gitu dari Hanto, seperti ketika dia memukul Soma ataupun dia tidak sadar kalau ternyata Suga itu adalah pencipta Dark Gabu gitu. Jadi di sini percakapannya setidaknya jadi sarana buat mereka berdua mengutarakan pendapatnya masing-masing. Granute-nya muncul lagi, Hanto dan Rakia akhirnya ngejar si Granute yang mau nyerang ibu perempuan yang sedang hamil. Mereka henshin, Rakia dengan Dopuding dan juga Hanto dengan Chokodon. Scene henshinnya kocak banget karena di sini Hanto yang menempel dengan Lakia tenggelam dalam puding. Di sini akhirnya mereka bertarung lagi melawan Reaper Granute. Ini venue pertarungannya benar-benar keren banget ya. Mereka berhasil pisah tapi terjebak blob lagi. Tapi akhirnya ujung-ujungnya mereka berhasil kalahin Reaper Granute, tapi ternyata hanya ngerusak khasnya saja, yaitu ngerusak si cangkangnya saja. Saat Reaper Granute kabur, Hanto sempat marah karena Rakia seenaknya lempar dia, tapi ternyata di sini Rakia tiba-tiba nge-freeze karena melihat luka di pohon yang mirip dengan luka yang ngebunuh adiknya dulu. Sebuah momen kecil yang dalam banget karena bisa jadi Reaper Granute inilah yang membunuh adik Rakia. Sedikit FYI juga nih, filosofi Reaper Granute dengan senjatanya cocok banget sama alat tukang cukur yang kalau buat nyukur kumis atau jenggot. Nah, di episode ini juga akhirnya keluar nih Gochizo baru, yaitu Gochizo Caramel Mel, dimana Soma mampir ke toko permen favoritnya dan nemu permen karamel baru yang
enak banget buat Soma. Akhirnya muncullah Gojizo Caramel Mel. Kita beralih ke Lisel Jardak, dimana di sini Lisel sangat menikmati ya menjadi manusia. Lisel keluyuran di kota dan mampir ke toko barang antik. Dia pingin beli tapi karena nggak bisa bayar, dia langsung mengintimidasi pemiliknya dan nyuruh butler buat ngurusin dalam tanda kutip si pemilik toko. Gila sih, scene ini ngasih lihat betapa brutal dan impulsifnya Lisel. Soma nemu butler lagi nyerang pemilik toko antik. Soma pun di sini henshin dan melawan butler. Butler ternyata kuat juga ya. Dan butler ini adalah minionnya dari Boka Jardak. Lisel yang muncul saat butler bertarung melawan Soma. Dia nyuruh butler berhenti dan ngajak Soma buat ngobrol. Kira-kira apa nih tujuan dari si Lisel Jardak? Salah satu yang menjadi pembahasan juga di sini adalah tentang Stomach Company. Konflik di dalam Stomach Company ternyata cukup menarik juga. Di sini Glota, Langgo, dan Jeep ternyata terlibat dalam konflik internal. Jeep yang merasa jadi vice president makin berkuasa. Tentu saja di sini Langgo disuruh-suruh, tapi aku yakin kalau Langgo sebenarnya masih punya rencana lain ya. Kenapa dia menerima kerjasama itu? Di sini Langgo juga ngejek ke Jeep, tapi Jeep tidak peduli. Dan ketika Jeep ngobrol dengan Grota, dia bilang kalau dendamnya nggak termasuk Grota. Apakah mungkin ini adalah strategi Jeep untuk main dua kaki? Ini benar-benar menarik banget. Oke, mungkin demikian saja ya untuk pembahasan review Kamen Rider Gav episode ke-31. Kalau kalian punya pendapat atau teori atau mungkin pembahasan yang terlewat dari aku, boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial Tokusatsu, ada di Instagram, di TikTok, di Beastation, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari tak berubah.